warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Alhamdulillah jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji serta syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini. Tadi sebelum subuh sudah turun hujan dan alhamdulillah kembali turun gerimis lagi. Rahmat Allah bercucuran di pagi hari. Alhamdulillah tadi sebelum subuh kita sudah semak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang kita ketahui, yang kita yakini khairum minad dunya wa ma fiha. Yang hari ini insyaallah kita gapai dunia beserta isinya. Yang mana kita juga ibadah tentu banyak halangan rintangannya. Kalau kita mulus saja perlu dipertanyakan, kenapa kok ibadah kita kok lancar saja? Perlu dipertanyakan juga, kok nggak ada yang goda gitu. Karena hal kebaikan pasti ada godaannya. Makanya godaan kita biasanya ya malas, ya lambat, ya banyak macam-macamnya. Kita yang sudah lancar nggak bisa juga mengukur orang lain dengan ukuran kita. Kita yang sebaliknya juga nggak bisa juga orang lain harus sama dengan kita, harus mau memaklumi kita saja. Tetapi setiap orang ada kemampuannya masing-masing, ada kadarnya masing-masing, dan juga ada ujiannya masing-masing. Ada ujiannya yang ngantuk terus, ada ujian yang males terus, ada ujiannya yang macam-macam. Tapi alhamdulillah sampai juga di titik yang sama. Meskipun halangan rintangan itu ada, sama-sama memiliki itu, tetapi tujuannya sama, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami sampai semua. Meskipun tidak di waktu yang sama nyampainya, tetapi pada akhirnya juara 1, 2, dan 3 tetap akan menyentuh garis finish. Bahkan yang tidak juara pun dia tetap saja mengusahakan sampai pada garis finish. Itulah hebatnya. Jadi bukan hanya sang juara saja yang kalah, meskipun dia di pelari terakhir dia tetap akan menyentuh garis finish meskipun waktunya tetap paling belakangan. Ini jemaah sekalian, yang perlu kita syukuri adalah kita bukan sendirian dalam beribadah. Kita hidup tidak sendirian, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini juga kita diberikan waktu oleh Allah untuk memperpanjang masa iktikaf kita. Insyaallah kalau nanti sebagian saudara-saudara kita cukup waktu sampai pada waktu Isyraq. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan yang pernah dulu kita bahas afatil lisan. Hari ini pada sampai al-khaumdu fil batil, yaitu guyonan. Al-khaum itu guyonan fil batil, dalam kebatilan. Ini termasuk daripada afatil lisan, yaitu kehancuran lisan juga. Ketika kita bercanda, guyonan, tetapi batil, kebatilan. Apa itu? Wahwa al-kalam fil ma'asi, yaitu al-khawd fil batil itu yaitu al-kalam, omongan, fil ma'asi, di dalam kemaksiatan. Contohnya seperti apa? Kahikayati ahwalin nisa. Kalau orang laki-laki biasanya menceritakan tentang urusan wanita.
Ini termasuk loh biasanya ya Allah, kita seringkali menggunakan guyonan-guyonan kita ini kahikayati ahwalin nisa, menceritakan kondisi wanita, baik itu dari fisiknya, atau kita buat guyonan-guyonan, atau justru kita tampakkan melalui gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Meskipun kita belum bisa meninggalkan itu, tetapi ini menjadi pelajaran buat kita pagi hari ini. Al-khawd fil batil, guyonan, candaan kita, kahikayati ahwalin nisa, menceritakan keadaan, kondisi wanita. Wa majalisil khamri, dan majlis khamar. Mudah-mudahan nggak ada ya di sekitaran kita ini, karena sekarang banyak banget marak kedai-kedai kopi itu. Mudah-mudahan hanya pure menjual kopi saja, nggak menjual khamar. Yang kita khawatirkan adalah muncul para pemabuk, peminum khamar atau narkoba di tengah-tengah orang yang niatnya cuma ngopi, ternyata di tengah-tengah itu ada yang begitu. Nah, ini nggak boleh. Majalisil khamr, khamr secara bahasa memang yang sesuatu yang memabukkan. Apapun itu, setiap sesuatu yang memabukkan maka dihukumi khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Nah, jadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan maka dia adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Maka apapun bentuknya, kalau itu memabukkan, baik itu ganja, ya narkoba lah, narkotika, maka itu hukumnya khamr, dan itu adalah haram. Dan sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun hukumnya haram, karena memang sudah zatnya. Seperti halnya, mohon maaf, seperti makanan-makanan atau binatang yang diharamkan oleh Allah, itu sudah zatnya. Mau dikotak-katik kecuali kondisi darurat. Atau kayak kalau khamr itu bisa halal kalau sudah berubah atau dirubah atau berubah menjadi cuka, maka fungsinya bukan lagi memabukkan, tetapi bisa buat masak dan lain sebagainya. Wa muqamatil fusaq, dan juga tempat-tempat tongkrongan orang-orang fasik. Jadi itu bahaya juga kalau ternyata kita satu majelis juga namanya, meskipun tongkrongan namanya majelis, karena majelis itu tempat duduk, baik itu berupa tongkrongan, berupa saung, tempat duduk. Intinya tempat duduk itu yang disebut dengan majelis, karena majelis itu, nah barulah setelah itu dikembangkan menjadi majelis taklim, majelis macam-macam, karena tempat duduknya itu taklim berarti belajar, majelis untuk belajar. Kalau majelisnya fusak berarti majelisnya yang kumpul orang-orang fasik, atau macam-macam sekarang majelisnya kan. Nah, di sini ada wa muqamatil fusaq, dan majelisnya, tempat atau tongkrongannya orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu bagaimana ya? Orang Islam, tapi dia yang enggan melakukan perintah daripada agama Islam itu sendiri. Contoh, kita Islam tetapi kita nggak mau ibadah, itu fasik. Kita justru lebih parah lagi, meyakini bahwa ibadah itu tidak wajib, ini lebih parah malahan, bukan lagi fasik lagi. Takaburul jababirah, dan juga selain majelisnya orang fasik, kita berkumpul dengan orang-orang yang takaburul jababirah, yang para pembesar, orang yang sombong di tengah-tengah kita. Nah, ini juga bahaya juga kalau kita berkumpul dengan para tokoh-tokoh, tapi dalam hal ini yang hobi berdusta. Bahaya kalau rakyat jelata bohong, itu resikonya untuk dirinya. Tapi kalau pemimpin yang hobi bohong, berdusta, maka ini akan lebih berbahaya, karena dia menyangkut rakyatnya. Nah, ini lebih bahaya. Imam bohong, maka
dia akan membawa dosanya dan juga jamaahnya. Pemimpin RT, RW dan ke atasnya, maka dia akan membawa dosa sebanyak itu. Tetapi kalau yang bohong itu sendiri, resikonya sendiri. Kalau kita yang pertama adalah kepala keluarga, maka dosa kita menanggung dosanya daripada yang kita bohongi, yang kita dustai. Istri mungkin, anak-anak kita, itu yang sering terjadi di rumah tangga. Iya. Dan juga hal-hal lainnya. Fa inna dzalika mimma la yahillul khawd fi. Itu semua termasuk yang tidak diperbolehkan untuk dibuat guyonan. Jadi apa saja ada memperbincangkan tentang wanita, majelis-majelis para pecandu minuman keras, narkoba, wa muqamatil fusaq, dan juga majelis-majelisnya orang-orang tongkrongan, ya lebih ke tongkrongan, karena muqamah itu orang yang mendirikan atau orang yang menempati satu tempat itu untuk dalam rangka untuk bukan tempat tinggal tapi nongkrong-nongkrong, dan juga berkumpul dengan para pembesar-pembesar yang menyatakan kebohongan dan kesombongannya, dan juga ke tempat-tempat yang dimakruhkan. Nah, itu semuanya termasuk yang tidak diperbolehkan, candaan yang tidak diperbolehkan, tidak halal, la yahillu. Akan tetapi wasarun nas yatajalisuna li tafarruj bil hadis la ya'du kalamuhum. Tetapi umumnya kebanyakan manusia yatajalisuna, mereka duduk li tafarruj, untuk bersenang-senang. Sekarang itu kalau misalkan janjian sama teman-teman, kita tentukan tempat dan waktunya, jarang ada yang di dalamnya dipergunakan untuk zikir kepada Allah. Hanya untuk tafarruj, untuk bersenang-senang, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Bahkan jarang sekali menemukan ide di situ untuk membuat satu majelis atau satu kesempatan untuk akhirnya nanti khusus hari apa ya, kita ngaji misalkan, atau kita dzikiran misalkan. Paling ya makan-makan, ngopi-ngopi, nggak jauh daripada itu. Makanya kemudian muncul orang-orang yang kreatif, dibuatlah ngopi, ngobrol perkara iman. Kemarin ke Serang itu ada mushola kecil ya. Mushola kecil itu ada warganya juga kreatif, ngopi jahe. Katanya ngobrol perkara iman. Jahe itu setelah sholat jamaah subuh apa gitu, nggak ngerti. Pokoknya itu ngopi itu susu jahe. Nah itu macam-macam. Jadi kreatif sehingga bukan hanya sekedar nongkrong-nongkrong saja, tetapi kemudian muncul. Nah ini alhamdulillah, biasanya sih memang ide-ide kreatif itu memang terkadang memang ada sebagian yang muncul dari tempat-tempat ngopi-ngopi gitu. Seperti dulu yang pernah disampaikan oleh pengurus masjid ini, juga ide untuk membangun masjid ini juga lahir dari tempat ngopi-ngopi gitu berawalnya. Alhamdulillah kemudian muncul ide, kata beliau-beliau itu. Nah kita juga kemudian muncul ide-ide seperti majelis taklim, terus pengajian-pengajian yang lainnya dan lain sebagainya itu muncul. Nah ini yang bagus itu bukan hanya sekedar litafarruj bil hadis, kemudian bukan hanya senang-senang ngobrol kongko-kongko semata, nggak ada manfaatnya, tetapi dimunculkan. Nah kemarin dari teman-teman juga muncul ide pengajian dari rumah ke rumah, door to door. Sekarang masih vakum, so nanti akan kita mulai kembali. Nah ini jamaah sekalian, jadi yang berikutnya anwa'ul batil la yumkinu hasruha likasratiha, falidzalika la mukhlisa minha illa bil ikhtisar ala ma ya'ni min muhimmatid din wad dunya. Jadi anwa'ul batil, macam-macam kebatilan itu tidak mungkin kita diringkas semuanya, karena saking banyaknya. Ini si penyusun yang bilang begitu. Saking banyaknya juga macam-macamnya banyak. Falidzalika la mukhlisa minha illa bil ikhtisar, yang tidak mungkin kita ini mampu juga untuk meringkas kebatilan-kebatilan ini, yang tadi hanya contoh saja.
Tetapi alama yakni min muhimmatidin, untuk kepentingan urusan dunia dan agama dan dunia, maka Rasul memberikan wejangan, istilahnya itu memberikan nasihat buat kita. Wa fil hadis a'dhamun nas khotoya yaumil qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil. Rasul memberikan peringatan sekaligus peringatan keras. A'dhamun nas khotoya, paling besarnya manusia, apa yang maksudnya adalah khotoya, kesalahannya. Manusia yang paling besar kesalahannya di hari kiamat, yaumil qiyamah, aktsaruhum, dia paling banyak, khawdun, bercandaannya, fil batil, dalam hal kebatilan. Baik itu berupa candaan gambar, video, film, sindiran, atau mungkin barangkali stiker. Ya Allah, astagfirullah. Nah, ini Rasul memberikan peringatan itu. A'dhamun nas, paling besarnya manusia, khotoya, kesalahannya, yaumul qiyamah, dari kiamat, orang yang hidupnya ini banyak dihabiskan untuk bercanda hal-hal yang batil. Wa ilaihil isyarah biqaulihi ta'ala, ini adalah isyarat, hadis Nabi ini adalah isyarat merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor. Jadi penduduk surga itu nantinya atau sudah terjadi, tapi ini di Al-Quran diceritakan. Penduduk surga itu bertanya pada penghuni neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian, salaka ini berjalan, maksudnya adalah apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Yang pertama diantaranya adalah qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang suka sholat, yang ibadah sholat. Artinya kami selama hidupnya enggak sholat. Lam nakum minal musallin. Nah, ini pertama, neraka Sakor penghuninya adalah orang-orang yang tidak sholat. Walam nakunu tu'imul miskin, dan kami juga tidak menyantuni fakir miskin. Sampai akhirnya pada ayat yang selanjutnya, wa kunna nahudu ma'al khadin, pada bab ini, dan kami termasuk orang-orang yang nahudu atau khawdun, yang kumpul dengan orang-orang di tongkrongan tapi banyak maksiatnya, dan kami berbuat maksiat beserta orang-orang yang bermaksiat. Di antaranya khawd yang tadi kita bahas adalah lebih banyak menghabiskan waktu untuk bercanda yang tidak ada manfaatnya dan cenderung kepada kemaksiatan, ancamannya neraka Sakor. Nah, ini jamaah sekalian, Rasul juga dalam kesempatan yang lain menyampaikan, innar rajul la yatakallamu bil kalimatin min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha bihi ma balagtu fa yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ma yadun an tablugha bihi ma balautu fayaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Sungguhnya Rasul sampaikan, innar rajul, sesungguhnya seseorang la yatakallamu, yang berkata bil kalimatin, dengan satu kalimah saja, min ridwanillahi, dari kalimah yang Allah ridhoi, kalimah yang bagus, kalimah thayyibah, ma yadunnu an tablugha bihi, yang dia enggak akan menyangka kalau kalimat itu akan sampai kepada Allah. Tetapi fayaktubullahu biha, akan Allah catat itu sebagai ridwanahu ila yaumil qiyamah, sebagai keridhaan Allah sampai hari kiamat. Sekali kita berkata dengan ucapan yang baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya, atau dengan ucapan yang baik mendoakan orang, mendoakan dengan kebaikan-kebaikan, atau berucap dengan yang hal-hal yang baik yang lainnya, itu nggak nyangka kita kalau ternyata itu berpahala dan akan Allah catat
itu termasuk daripada hal yang Allah ridhoi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Meskipun orangnya sudah meninggal. Tetapi sebaliknya, wa innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi, tetapi seseorang yang berkata dengan sesuatu ucapan, perbuatan yang Allah murkai, min sukhtillah, yang Allah murkai, ma yazun an tablugha, yang dia sendiri tidak menyangka kalau itu ternyata kalimat itu akan sampai kepada Allah. Fayaktubullahu alaihi biha sukhtuhu ila yaumil qiyamah, maka dicatat, Allah akan mencatatnya dengan kalimat itu sebagai kalimat yang Allah murkai sampai hari kiamat. Satu ucapan tuh menentukan nasib kita juga ternyata. Makanya kan kita sering kali dibilang hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan ucapanmu, jaga lisan kita, jaga hati kita. Kenapa? Sekali berucap yang tidak baik, contoh misalkan sampai kita menyakiti orang lain, atau kita sengaja menuduh orang lain dengan satu kalimat yang tidak mengenakkan, maka apabila itu sampai kepada Allah, bisa jadi kalimat sekali yang kita ucapkan kejelekan itu menjadi murka Allah sampai hari kiamat. Dan satu kalimat yang baik yang tidak kita duga bahwa itu akan sampai kepada Allah, kalimat yang baik ternyata itu akan menjadi kalimat yang Allah ridhoi sampai hari kiamat. Ini jemaah sekalian, untuk pagi hari ini satu hal yang juga bisa menentukan nasib kita, dan juga kita harus hati-hati dari bab afatil lisan ini. Jangan sampai kita tergelincir menjadi orang-orang yang rugi, atau justru menjadi orang yang kelak akan menjadi calon penghuni neraka sakur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena diantaranya adalah khawdu fil batil, orang yang bercanda, yang berkumpul di majelis-majelis kebatilan, dan dia sendiri bertahan itu sampai hatta atanal yakin. Dia bertahan dalam kebatilan itu, dalam majelis itu, hatta atanal yakin, sampai dia mati, sampai dia meninggal dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya beristighfar, kepada jamaah saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, ibadah kita bagi hari ini, Allah meridhoinya dan melipat gandakan amal perbuatan kita, pahala nanti baik di pahala dunia maupun pahala akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.